Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pitching proposal program Matching Fund 2023 dengan judul Pengembangan Ekstrak Herbal Daun Ketapang atau Terminalia catappa sebagai antihiperglikemia. Adapun tim pengusul dari proposal ini, yang pertama saya sendiri, Heldi Chandra, kemudian Hilda Mulyana, Dira Hepni, Tri Yuni Elpasari, dan Siti Nur Khotijah. Pada proposal kali ini dikerjakan oleh dua universitas, yaitu Universitas Batam dan Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Sebagai mitra, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau atau yang kita kenal dengan nama Apindo Kepri. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah dan urgensi reka cipta dari proposal ini eh, pertama dari tanaman ketapang di Kepulauan Riau saat ini dibudidayakan oleh dunia usaha dan dunia industri untuk diekspor karena batang tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan karena teksturnya yang keras dan kokoh. Harga batang tumbuhan ketapang juga lebih terjangkau, sedangkan daunnya dibuang karena belum diketahui kandungan spesifiknya. Nah, solusi dari ini adalah dan kegiatan-kegiatan riset dan identifikasi senyawa-senyawa bioaktif, terutama metabolit sekunder yang terkandung di dalam daun ketapang, maka daun tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk sumber tanaman obat. Masalah yang kedua adalah pada kurangnya pemahaman dari dunia industri akan manfaat daun ketapang yang bisa dibuat formulasi dan memiliki nilai jual. Nah, solusi yang akan kita tawarkan adalah dengan formulasi sediaan yang sesuai, uji preklinik dan uji pada hewan, baik secara in vivo maupun in vitro, ekstrak daun ketapang akan kita jadikan ekstrak herbal dan akan kita pasarkan sebagai produk herbal terstandar. Apa urgensi dari program ini? Ini urgensinya adalah penemuan dan pengembangan bahan obat yang mendukung salah satu program prioritas pemerintah dalam bidang kesehatan. Artinya, secara tidak langsung program ini dalam jangka panjang dapat memenuhi prioritas pemerintah dalam penemuan-penemuan obat baru atau yang biasa dikenal dengan drug discovery yang meliputi pengujian kuantitatif, kualitatif, dan pengujian praklinis sampai uji klinis sehingga tanaman ini dapat dijadikan alternatif terapi pencegahan diabetes. Inovasi produk yang akan kita tawarkan, yang pertama pada tahap kegiatan yang akan kita lakukan pada proposal ini, yang pertama pembuatan simplisia dan ekstrak. Output yang akan kita keluarkan adalah ekstrak dengan kualitas yang baik. Yang kedua, identifikasi senyawa metabolit sekunder atau metabolit sekunder dari ekstrak yang sudah kita buat. Nah, output yang akan kita keluarkan adalah kandungan-kandungan senyawa aktif yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit-penyakit tertentu. Apakah itu alkaloid, terpenoid, tanin, flavonoid, dan senyawa-senyawa metabolit sekunder lainnya. Yang ketiga, kita akan membuat formulasi sediaan. Output yang akan kita keluarkan adalah formulasi sediaan yang sesuai dengan ekstrak. Apakah itu bisa nanti dalam bentuk sirup, dalam bentuk tablet, ataupun dalam bentuk formulasi-formulasi yang sesuai. Tahapan yang keempat adalah uji preklinik atau uji praklinik, uji anti-hiperglikemi pada hewan uji. Dalam ini kita cobakan secara in vitro atau di laboratorium. Nah, output yang akan kita hasilkan adalah hasil dari uji anti-hiperglikemia sediaan ini. Kemudian yang kelima adalah uji klinik kerelawan sehat terkait rasa dan efek dari sediaan ekstrak herbal daun ketapang. Output yang akan kita hasilkan adalah hasil uji klinik untuk ekstrak siap dipasarkan dan dikembangkan dan tentunya sudah terstandarisasi terutama oleh Badan POM ataupun Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Peta yang akan
kita lalui dalam penelitian ini, yang pertama pada tahun 2020 sampai 2023 kita akan lakukan pembuatan simplisia dan pembuatan ekstrak. Kita akan lakukan beberapa uji kandungan simplisia, apakah itu uji kadar abu, uji susut pengeringan, kadar air, dan kadar sari larut air maupun larut etanol. Kemudian pada tahun 2023 kita akan mencoba identifikasi senyawa-senyawa metabolit sekunder dari ekstrak. Kemudian mencoba memformulasi sediaan, uji praklinis, dan kemudian uji aktivitas antifarmakologinya, atau salah satu yang kita lakukan ini adalah uji aktivitas anti hiperglikemi pada hewan uji. Nah, diharapkan pada tahun 2024 kita akan lakukan uji klinis fase 1. Kemudian tahun 2025 uji klinis fase 2, fase awal. Dan tahun 2026 kita lanjutkan pada uji klinis fase 2 lanjutan. Target yang akan kita capai dari proposal ini, yang pertama, kita ingin mengetahui kandungan bahan baku obat pada tanaman herbal ketapang ini apa. Karena daunnya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa daunnya biasanya mereka buang oleh dunia usaha. Nah, kita coba memanfaatkan daun ini untuk menjadi sebuah produk yang akan berguna bagi dunia usaha, dan tentu akan menambah value dari perusahaan-perusahaan yang akan bisa memproduksi dari ekstrak yang akan kita buat. Yang kedua, kita akan memformulasi yang sesuai untuk sediaan, apakah itu bentuknya nanti sirup, ataupun kita buat dalam bentuk krim, bentuk tablet, atau bentuk sediaan-sediaan obat yang tentu akan sesuai secara fisik, ya, kimia dan fisika dari ekstrak ini. Yang ketiga atau yang C adalah hasil uji praklinis pada hewan uji. Kita akan melihat efektivitasnya bagaimana. Apakah efektif pada aktivitas pada anti hiperglikemi, atau ada aktivitas-aktivitas lain yang memang kita bisa dapatkan dari uji ini. Kemudian pada poin D, produksi dan pemasaran sediaan herbal. Ini tentu akan menambah nilai jual untuk dunia usaha. Yang ketiga, melibatkan toko obat, apotik sebagai penjual obat herbal. Tentunya obat herbal yang sudah terstandar, yang distandarisasi oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian melakukan edukasi kepada mitra lokal dalam hal sektor pemasaran ekstrak herbal yang sudah distandarisasi. Nah, selain dari target luaran, tentu ada manfaat program dan pencapaian IKU. Nah, untuk manfaat program, ini untuk pemangku kepentingan. Kita lihat dulu dari perguruan tinggi, apa yang manfaat yang diperoleh. Dengan peningkatan kompetensi mahasiswa melalui 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam hal pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan dan penelitian. Proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, serta membangun desa atau KKN tematik diharapkan akan meningkatkan kompetensi keahlian standar nasional dan global secara langsung, sehingga mampu bersaing dan lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi masyarakat memperoleh pilihan produk herbal terstandar yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan dan terapi penunjang penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis. Selanjutnya, menambah peluang dan perluasan usaha bagi masyarakat melalui produksi produk herbal yang dikembangkan. Bagi mitra sendiri, meningkatkan kemanfaatan tanaman ketapang dari sektor bisnis bagi mitra usaha, sehingga memperbesar jumlah produk usaha untuk diekspor. Pencapaian IKU dari proposal ini, yang pertama untuk luaran, kaderisasi mitra. Target capaian kita adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang mereka mempunyai lebih dari 40 pengusaha yang tergabung dari Apindo yang akan siap untuk kita kaderisasi. Nah, indikator kinerja utama terkait dari kaderisasi mitra ini pertama adalah IKU mahasiswa mendapat pengalaman di luar, pengalaman yang di luar kampus. Dosen berkegiatan di luar kampus. Kemudian hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Apa target capaiannya? Mahasiswa dan dosen membuat sebuah inovasi yang mampu diterapkan kepada masyarakat.
Luaran yang kedua, pengembangan dan pemampatan ekstrak herbal, pemantauan perkembangan dan identifikasi. Target capaian yang akan kita lakukan temuan kandungan senyawa obat. Nah, indikator kinerja utama yang terkait adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus. Target capaian IKU kita mahasiswa magang di perusahaan, praktisi dari 2 mitra akan memberikan pengajaran di kampus. Luaran lagi yang akan kita capai adalah adanya MOU dalam implementasi jangka menengah. Itu MOU dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, indikator kinerja yang akan terkait adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Target capaiannya adalah strategi hasil riset dosen diterapkan secara jangka panjang. Kemudian hal luaran yang berikutnya adalah hak cipta dan merek aplikasi. Target capaian adalah pendaftaran, kemudian hasil kerja dosen digunakan di masyarakat. Mahasiswa mendapatkan pengalaman menyusun monograf dan hak cipta yang akan direkognisi pada mata kuliah pada metode penelitian. Dan yang terakhir adalah mitra, memproduksi ekstra herbal untuk dikonsumsi dan diekspor. Mitra memproduksi dan ekspor bahan baku herbal, sementara terkait dengan indikator kinerja utama kita, dosen berkegiatan di luar kampus. Ya, target capaiannya, dosen berkegiatan di luar kampus. Demikian presentasi yang saya sampaikan terkait dengan pitching proposal program Matching Fund 2023 ini. Semoga proposal ini dapat berguna dan dapat bisa dilanjutkan demi untuk kelangsungan penemuan-penemuan produk-produk ataupun inovasi baru untuk kelangsungan dunia usaha dan dunia industri, dan juga keberlanjutan atau sustainability dari program pitching program yang dilakukan oleh Kedai Reka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.